فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, fa ahlu sunnati wal jamaah yusbituna hadhihi al-ma'ani lillahi azza wa jalla ala sabilil haqiqah. Maka ahlu sunnati wal jamaah, mereka menetapkan makna-makna ini bagi Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakikat. Memang betul Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan makar. Memang betul Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan tipu daya. Lakin ahlu tahrif yaquluna la yumkinu an yusafallahu biha abada. An yusafallahu biha abada. Sementara ahli tahrif, mereka mengatakan tidak mungkin Allah disifati dengan sifat-sifat itu selamanya. Karena bagi mereka maknanya jelek. Sifat makar, sifat tipu daya, sehingga nggak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat itu. Lakin dzikra makrillahi wa makrihim min babil musyakalah al-lafdhiyah. Lantas apa maknanya? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan mereka berbuat makar dan Allah juga berbuat makar? Wa yamkurun wa yamkurullah. Apa ini maknanya? Kata mereka, penyebutan makarnya Allah dan makarnya mereka ini hanya dalam rangka keseragaman lafadz, kemiripan lafadz, biar lafadznya sama, nurut dengan lafadz yang digunakan untuk manusia. Manusia membuat makar, Allah pun juga makar, tapi maknanya bukan makar yang hakiki, kata mereka. Wal makna mukhtalifun, sementara maknanya berbeda antara makar yang dinisbatkan kepada manusia dengan makar yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dinisbatkan kepada manusia itu hakiki, bahwasanya mereka betul membuat makar dan tipu daya, sementara makar yang ditetapkan kepada Allah ini majazi, tidak hakiki. Hanya dikatakan makar supaya lafadznya sama, seragam, musyakalah lafziyah. Mislu radhiyallahu anhum wa radu'an. Kata mereka sama seperti firman Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Nah, sehingga mereka juga tidak menetapkan sifat ridha bagi Allah. Nah, lantas bagaimana dengan ayat itu? Itu bin babil musyakalah lafdiyah. Supaya lafadznya saja sama. Aslinya Allah ingin ngasih pahala untuk mereka. Itu maknanya ridha menurut mereka. Lantas kok pakai lafadz ridha? Iya, supaya lafadznya apa? Sama, seragam dengan lafadznya siapa? Makhluk. Makhluk iya ridho mereka kepada siapa? Allah. Tapi kalau Allah bukan ridho, nggak ada Allah ridho kepada mereka. Kalau ridho itu artinya condong. Allah nggak mungkin condong kepada hambanya, makhluknya. Lantas apa maknanya ridho? Maknanya ya Allah ingin ngasih apa? Pahala. Loh kok pakai lafadz ridho? Iya supaya apa? Seragam lafadznya. Sama-sama pakai kata ridho. Makar juga sama. Nah, waqad qulna sabiqan wa nahnu naqulu lahum, sementara kita katakan kepada mereka, hadza khilafu zahirin nas, ini menyelisihi yang nampak dari nas, wa khilaf ijma'is salaf, dan ini juga menyelisihi kesepakatannya salaf. Waqad qulna sabiqan, dan kita telah mengatakan pada pembahasan yang lalu, idza qala qail, kalau ada orang yang berkata kepada kita, i'tilana biqaulin li Abi Bakrin au Umar au Utsman au Ali. Coba datangkan kepada kami ucapan Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau Ali. Yaquluna fihi, di mana mereka mengatakan, innal murada bil makri wal istihza wal khida al haqiqah. Bahwasanya yang dimaksud dengan makar, istihza dan khida itu adalah yang secara hakikat. Coba datangkan ucapan mereka yang bilang yang dimaksud adalah hakiki. Coba, kata mereka.
Fanaqulu lahum, maka kita katakan, na'am, hum qara'ul Qur'an wa amanu bih. Iya, mereka telah membaca Al-Qur'an dan mereka mengimaninya. Wa kaunuhum lam yanqalu aw lam yanqulu hadzal ma'na al-mutabadir ila ma'nan akhar yadullu ala annahum aqarru bihi. Ini cara berdalilnya. Mereka telah membaca Al-Qur'an dan beriman dengannya, dan tatkala mereka tidak menukil makna-makna yang terbetik dan memindahkannya, lam yanqulu memindahkan. Tatkala mereka tidak memindahkan makna yang terbetik di benak ini kepada makna yang lain, kalau seandainya maknanya makar itu adalah bukan makna yang hakiki, ini ya dulu ala annahum aqarru bihi. Tatkala mereka tidak memindahkan makna ini, menunjukkan mereka mengakui makna itu. Tatkala mereka enggak memindahkan makna zahir kepada makna yang lain, ini menunjukkan bahwasanya mereka mengakui makna yang zahir itu. Makna Allah makar apa? Ya Allah melakukan apa? Makar. Kenapa kok kita katakan para salaf memaknai dengan makna itu? Karena enggak dinukil bahwasanya mereka memindahkan makna itu kepada makna yang lain. Berarti mereka membaca ayat itu dan mereka mengakui apanya? Maknanya. Karena kalau andainya maknanya bukan itu, bukan yang terbetik di benak, pasti akan dinukil dari mereka makna yang lainnya. Gitu cara berdalilnya kata beliau. Bukan kita yang disuruh mendatangkan mana, datangkan ucapan Abu Bakar yang mengatakan maknanya hakiki makarnya. Nggak ada. Tatkala nggak dinukil mereka mengatakan maknanya makar adalah ini makna yang lain, menunjukkan mereka mengakui makna yang zahir itu. Itu cara berdalilnya. Walihada yakfina an naqula fil ijma', oleh karena itu cukup untuk kita mengatakan dalam kasus ijma' lam yunqal an wahidin minhum khilafu zahiril kalam. Tidak ada dinukil satupun dari mereka yang menyelisihi zahir dari kalam ini. Bahwasanya Allah melakukan istihza, bahwasanya Allah melakukan apa ini? Makar, Allah melakukan khidah. Tatkala nggak ada dinukil makna yang lain selain makna yang zahir, makna yang terbetik di benak, berarti menunjukkan mereka mengakui makna tersebut. Wa annahu fassara ridha bisawab. Tidak dinukil bahwasanya mereka menafsirkan ridha dengan pahala, nggak ada. Menunjukkan mereka mengartikan ridha itu sesuai dengan makna apanya? Zahirnya. Kenapa? Karena nggak dinukil mereka mengartikan ridha dengan apa? Pahala. Nah, awil kait bil ukubah, atau makna kait itu dengan hukuman. Allah ingin melakukan kait atau makar, berarti Allah ingin menghukum. Nggak ada dari mereka dinukil seperti itu. Menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan makar dan kait ya maknanya yang hakiki yang terbetik di benak yang zahir. Nah, wa nahwi dzalik wa hadhihi syubhah rubbama yuriduha alaina jama'atun minan nas. Syubhat ini terkadang didatangkan kepada kita oleh sekelompok manusia. Yaquluna antum taqulun, mereka bilang, kalian kan bilang hadza ijma'u salaf. Kalian bilang ini kesepakatan salaf bahwasanya maknanya khidah, maknanya makar itu adalah hakiki. Itu kalian bilang. Aina ijma'uhum? Sekarang mana ijma'nya? Di mana mereka bilang bahwasanya maknanya itu makna hakiki? Jawabannya gimana? Dibalik. Tatkala nggak ada dinukil dari mereka makna yang selain makna zahir, menunjukkan mereka mengakui makna apanya? Zahirnya. Wa naqulu, maka kami katakan ada munaqli ma yukhalifu zahiraha anhum dalilul ijma'. Tidak adanya penukilan dari mereka tentang sesuatu yang menyelisih zahirnya dari mereka, ini adalah dalil adanya apa ini? Ijma'. Kalau misalnya anak suruh, tolong belikan telur atau belikan kacang, dan bilang, udah begitu saja, nggak ada penukilannya, penjelasannya. Dan kalian datangkan kacang asli apa? Kacang-kacangan sepeda. Kacang apa? Kacang asli, kenapa? Nggak dinukil dari anak yang menggeser makna itu dari maknanya apa? Yang zahir, yang hakiki. Nggak bisa kalian datangkan, ini Ustaz, ini kacang. Kacang apa? Kacang-kacangan sepeda. Tatkala hana nggak ada menukil makna yang lain, nggak ada pindahkan ke makna, berarti menunjukkan makna yang hakiki itu makna yang akui, mana apa? Ya asli yang terbetik di benak. Orang kalau disuruh kacang, ya kacang yang bisa dia apa? Dimakan. Kok pas didatangkannya kacang-kacangan sepeda, ya udah suruh saja dia apa? Paham sekarang cara berdalilnya ya? Kan kalau ditanya mana ijma'nya, bahwasanya makarnya ini maknanya makar apa ini? Yang hakiki. Maknanya apa? Mana dalilnya? Nggak adanya dinukil makna yang lain. Paham ya? Menunjukkan mereka memahami makna makar itu sesuai dengan yang terbetik di mana? Di benak. Karena kalau maknanya bukan itu, pasti akan tolong belikan kacang ya, kacang-kacang sepeda maksudnya.
Nah, ini baru apa? Ada penjelasannya. Anda pindahkan dari makna yang zahir, biar jangan salah beli kalian. Anda bilang apa? Kacang-kacangan sepeda. Kalau nggak ada, berarti udah beli kan kacang apa ini? Kacang atom. Bisa dimakan. Ini dalilnya. Wah, panjang. Adapun yang bisa diambil dari pembahasan tentang sifat makar ini dalam kehidupan sehari-hari, manastafiduhu minan nahiyatil maslakiyah, apa manfaat yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari dengan kita menetapkan sifat makar, kaid dan mihal bagi Allah Subhanahu wa taala, ini insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Yang penting tahu cara berdalilnya ya. Nah, sehingga maknanya kaid, makar dan khida, istihza di sini bukan maknanya ingin memberikan hukuman, tapi maknanya yang hakiki. Dan ini adalah ijma'nya salaf. Cara berdalil ijma'nya adalah karena tidak dinukil dari mereka yang memindahkan makna ini dari makna zahir. Kalau ada seandainya pasti akan mereka sebutkan. Nah, wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.